Dan kemudian saya akan mengulas 7 macam penyakit yang biasanya menyerang tanaman cabai ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah rebah kecambah. Yang kemudian setelah itu adalah fusarium. Setelah fusarium adalah layu bakteri. Setelah layu bakteri adalah busuk batang. Kemudian hama trips atau tungau. Kemudian adalah virus Gemini atau daunnya menguning. Dan terakhir adalah busuk buah ya teman-teman. Itu adalah penyakit cabai yang biasanya menyerang tanaman kita. Oleh karenanya, untuk cara penanganannya, simak terus video ini sampai selesai agar... Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya, Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat tentunya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengupas tuntas bagaimana cara kita menanam cabai keriting ya teman-teman. Kalau pada video sebelumnya saya biasa mereview menjelaskan bagaimana tata cara kita untuk penanaman cabai rawit hijau ya teman-teman. Tapi pada kesempatan hari ini saya akan mengupas tuntas atau menjelaskan bagaimana tata cara kita untuk melakukan proses penanaman cabai keriting yang baik dan benar. Tentunya versi Bos Terong ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe agar tentunya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Oke, baiklah teman-teman, meskipun durasinya agak lama, semoga teman-teman bisa paham bagaimana cara kita untuk tutorialnya untuk menanam cabai keriting ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah jenis cabai keriting hibrida ya teman-teman. Yang ditanam di sini adalah luasnya 1 hektar ya teman-teman. Ini luasnya 1 hektar dan kemudian apa-apa saja proses atau tahapan step by step yang akan kita lakukan atau penjelasannya terhadap bagaimana cara kita budidaya cabai keriting. Silahkan simak baik-baik video ini agar teman-teman yang ingin membudidayakan cabai, teman-teman bisa paham sekaligus tahu bagaimana untuk proses penanamannya yang baik dan benar ya teman-teman. Dalam proses budidaya tanaman cabai ya teman-teman, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengolahan lahan tentunya ya teman-teman. Nah, dalam pengolahan lahan ini tentunya teman-teman memang harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang harus dijalankan ya teman-teman. Yang pertama, kita pengolahan lahan itu menggunakan dolomit atau kapur pertanian, kemudian sekam padi bakar, kemudian SP36 dan puradan. Itu adalah sebagai dasar daripada penanaman cabai untuk pengolahan lahan ya teman-teman. Dan kemudian kita yang harus wajib kita lakukan adalah menggunakan pupuk dasar dari kotoran hewan. Baik kotoran hewan apapun ya teman-teman. Baik kotoran hewan ayam petelur, ayam ras, kotoran hewan sapi dan lain sebagainya. Tapi saya di sini biasanya menyarankan teman-teman menggunakan kotoran ayam petelur karena itu cenderung lebih bagus ketimbang daripada kotoran hewan yang lain ya teman-teman. Dan tentunya kotoran hewan tersebut memang harus sudah difermentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Harus difermentasi terlebih dahulu dengan menggunakan M4 dan molase ya teman-teman. Untuk proses fermentasi kotoran hewan silahkan teman-teman simak pada video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan kemudian untuk bedengan ya teman-teman, untuk bedengan itu ya untuk lebar adalah 120 cm, itu idealnya 120 cm ya teman-teman. Dan untuk mulsanya pun sudah dipastikan ini 120 cm. Artinya ketika kita melakukan pemasangan mulsa, kita tutup lahan tersebut dengan menggunakan pemasangan mulsa ini, maka untuk isinya adalah bersih 100 cm ya teman-teman. 100 cm. Dan untuk jarak lubang tanam dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain ini adalah idealnya ya teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan 65-70 cm agar nanti tidak cenderung terlalu rapat ya teman-teman. Karena sebagaimana teman-teman ketahui untuk dahannya ini nanti dia cenderung bersentuhan, sehingga nanti kalau jaraknya terlalu rapat atau terlalu padat, untuk proses pemasukan cahaya sinar matahari itu cenderung lebih kurang ya teman-teman. Dan nanti proses pertumbuhannya tidak maksimal. Nah kemudian jika kita sudah melakukan proses pengolahan yang baik dan benar dan pemasangan mulsa yang baik dan benar, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah
tentunya sterilisasi atau penyepraian dengan menggunakan M4 dengan warna coklat ya teman-teman. Harusnya itu yang harus kita lakukan. Karena sebagaimana kita ketahui, M4 itu dibagi ke dalam 3 fase atau 3 bagian. Kita petani cenderung lebih menyebutnya dengan 3 warna ya teman-teman. Ada warna coklat, ada warna kuning, dan ada warna pink. Dan tentunya dari ketiga warna tersebut itu cenderung pengaplikasiannya pun berbeda-beda ya teman-teman. Oleh karenanya jangan sampai kemudian teman-teman salah dalam proses pemilihan M4. Dan kemudian setelah pengolahan lahan itu selesai ya teman-teman, diamkan selama 14 hari atau selama 2 minggu. Jangan langsung kita melakukan proses penanaman ya teman-teman. Karena ini akan mengakibatkan ketika kita langsung melakukan proses penanaman, salah-salah tanaman yang akan kita tanam itu cenderung dia akan terbakar. Sehingga biarkan dulu selama 14 hari ya teman-teman. Dan setelah 14 hari maka barulah kita melakukan proses penanaman ya teman-teman. Proses penanaman tentunya dengan bibit polybegan ya teman-teman. Saya bercerita tentang bibit polybegan, bukan bibit cabutan ya teman-teman. Karena kalau bibit cabutan bisa teman-teman simak keuntungan dan kerugian daripada bibit cabai cabutan dan bibit polybegan di video saya sebelumnya ya teman-teman. Barulah kita melakukan penanaman ya teman-teman. Untuk proses penanaman itu biasanya teman-teman melakukan penanaman itu setelah 14 hari setelah pengolahan lahan itu, jangan sesekali teman-teman tidak menggunakan campuran air. Jadi ketika menanam itu harus dibarengi dengan air, artinya langsung disiram. Ini mencegah daripada agar tanaman cabai yang kita tanam itu tidak layu ya teman-teman. Dan campuran airnya pun air kapolit bersih yang dicampur dengan KNO ya, KNO khusus untuk pertumbuhan ya teman-teman, dan dicampur dengan asam amino esensial. Dan kemudian 7 hari setelah tanam itu teman-teman jangan melakukan pemupukan ya teman-teman, tapi teman-teman cek dengan cara membalikan daun tersebut ya. Kita cek apakah ada hama atau tidak. Jika memang ada trips atau tungau yang menyerang, maka teman-teman di usia 7 hari setelah tanam itu silahkan lakukan penyepraian ya teman-teman. Melakukan penyepraian tergantung hama yang menyerangnya. Kalau kita adanya hama trips, maka kita cenderung untuk menyepreinya dengan menggunakan demolis atau abasel ya teman-teman. 7 hari setelah tanam, kemudian ditambah 7 adalah 14 hari ya teman-teman. Setelah 14 hari barulah kita melakukan pengocoran pertama ya teman-teman. Jadi untuk pengocoran pertama pada tanaman cabai rawit ataupun cabai keriting itu dosisnya jangan sampai salah ya teman-teman. Kita menggunakan itu memang di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, kita fokusnya ke vegetatif dulu atau pertumbuhan dulu. Jangan kemudian kita melakukan fase generatif. Salah-salah nanti cabai di usia 14 hari setelah tanam langsung muncul bunga seperti ini ya teman-teman. Itu adalah hal yang biasanya para petani lakukan, tidak tahu fase generatif itu seperti apa, fase vegetatif itu seperti apa. Nah, di sini saya tekankan kalau kebalik nantinya cabai yang teman-teman miliki pertumbuhannya akan kerdil dan langsung berbunga, tumbuh bunga kemudian buah, dan nanti secara produktivitas itu akan menurun ya teman-teman. Itu biasanya. Karena idealnya untuk tanaman cabai, baik cabai rawit ataupun cabai keriting, biasanya di usia 100 hari itu kita sudah bisa melakukan panen perdana, asal tata cara proses penanaman, perawatan, pengolahan lahan yang tadi saya jelaskan itu sesuai ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, setelah usia 14 hari tambah 7 21 hari, teman-teman simak apakah daun cabai tersebut mengalami seperti ini ya teman-teman. Ini adalah virus kuning atau virus Gemini ya teman-teman. Ini biasanya teman-teman telat dalam melakukan penyepraian ya. Kalau ini kan bagus ya, cenderung bagus. Ini artinya dia tidak terkena virus kuning atau virus Gemini ya teman-teman. Ini seperti ini virus kuning ya teman-teman. Sebetulnya untuk virus kuning ini teman-teman ya, ini diakibatkan oleh hama trips atau tungau yang kemudian menyerang di bagian bawah daun seperti ini ya teman-teman. Untuk proses pengendaliannya sebetulnya ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tapi pada kesempatan kali ini pun saya akan menjelaskan kembali bagaimana tata cara kita untuk menangani virus kuning ya teman-teman, atau virus Gemini daun cabai ya teman-teman. Jadi untuk menangani virus
kuning, virus Gemini, teman-teman bisa melakukan penyepraian dengan menggunakan Demolis ya teman-teman. Demolis atau Abasel ya teman-teman. Jika memang kondisinya di luar ambang batas, artinya hama yang menyerang itu cenderung lebih signifikan, lebih banyak, jadi teman-teman bisa melakukan penyepraian dengan menggunakan Demolis ini 2 atau 3 hari sekali ya teman-teman. Jadi artinya 1 minggu teman-teman bisa menyeprainya dengan 2 kali penyepraian dengan menggunakan Demolis. Ini cenderung dia akan sehat kembali ya, tidak akan mengalami virus kuning seperti ini lagi. Jadi nanti dia akan tumbuh seperti ini, hijau kembali ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi kita spraynya dengan Demolis untuk penanganan virus kuning pada daun cabai, baik pun itu cabai keriting ataupun itu cabai rawit ya teman-teman. Dan hama atau penyakit berikutnya yaitu layu bakteri atau busuk ya. Busuk seperti ini, lama-kelamaan dia akan mati ya teman-teman. Jadi awalnya kalau pagi hari dia segar, siang hari layu, sore hari segar, dan seperti itu seterusnya ya teman-teman. Dan lama-kelamaan cabai ini akan mati ya teman-teman. Cara menanggulangi untuk layu bakteri atau fusarium ya teman-teman bisa disimak di video saya sebelumnya. Jadi di usia 14 hari setelah tanam harusnya teman-teman menggunakan garam kasar ya. Garam kasar dan mama lemon bisa disimak pada video saya sebelumnya untuk proses pengendalian busuk atau layu fusarium ya teman-teman. Dan kemudian penyakit berikutnya yang cenderung menyerang tanaman cabai yang teman-teman miliki adalah busuk buah ya teman-teman. Nah, busuk buah ini biasanya terjadi pada tanaman cabai baik pun cabai rawit ataupun cabai keriting ya. Jadi busuk buah lama-kelamaan, jangankan untuk matang, kemudian sebelum matang pun ini akan jatuh ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya? Untuk penanggulangan proses busuk buah ya teman-teman bisa disimak ya. Kita bisa menggunakan alternatif bahan seperti ini ya, Manohara. Teman-teman silahkan membelinya di toko pertanian untuk proses pencegahan daripada agar cabai tersebut tidak busuk buah ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini fungsi Manohara adalah menghindarkan tanaman dari penyakit busuk dan kerontokan buah. Jadi untuk dosisnya silahkan nanti kalau teman-teman sudah membelinya, ini ada 3 gram per liter, 10 gram per liter air ya teman-teman. Ini bisa dikocor, bisa dispray sebetulnya ya. Dan kemudian faktor-faktor yang menyebabkan busuk buah itu sebetulnya adalah selain daripada terserang lalat buah ya teman-teman, biasanya pH tanah cenderung tidak stabil. Artinya ketika memang pH tanah ini tidak stabil, itulah yang menyebabkan baik pun bunga ataupun buah menjadi rontok sebenarnya teman-teman. Oleh karenanya maka teman-teman jangan sampai kemudian, terlebih kalau musim kemarau kita telat melakukan penyepraian, inilah yang menyebabkan daripada buah cabai kita rontok ya teman-teman. Jadi memang pH tanah harus betul-betul sesuai atau betul-betul dijaga ya teman-teman. Jangan sampai kemudian pH tanah tersebut tidak stabil. Cenderung kalau musim kemarau kita melakukan penyepraian itu atau melakukan penyiraman harus teratur ya teman-teman. Dan kemudian di fase generatif seperti ini, apakah kita harus rutin melakukan pemupukan? Memang benar sekali ya teman-teman. Jadi untuk pemupukan itu kalau saya menggunakan sistem 21 ya teman-teman. Sama seperti di penjelasan video sebelumnya bahwa 1 minggu kita melakukan pengocoran, minggu kedua kita melakukan pengocoran, minggu ketiga barulah kita melakukan penugalan.
Tentunya dengan menggunakan pupuk NPK 1616. Kalau saya menggunakan NPK 16 jenis tawon, kemudian kita menggunakan MKP atau kita menggunakan KNO 3 putih, baik pun yang cair ataupun yang pril ya teman-teman. Agar nanti kualitas buah, daun, akar, dan pertumbuhannya semakin bagus ya teman-teman. Oke, baiklah, terima kasih telah menyimak video saya tentang tata cara atau penjelasan dari awal sampai akhir dalam proses budidaya tanaman cabai keriting ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dengan tentunya komentar yang membangun ya teman-teman. Tidak terlepas dari konteks kita atau tema kita, bagaimana cara proses budidaya tanaman cabai keriting ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.